Anda mungkin tahu cara kerja mesin penjual otomatis, ia bertindak sebagai perantara atas keinginan Anda akan makanan. Anda membayar mesin tersebut dan memberi Anda makanan ringan apapun yang Anda beli dalam kotak berteknologi canggih ini. Vending machine tetap membutuhkan manusia untuk menjalankannya, padahal kebutuhannya adalah manusia yang membayar tagihan listrik, perlu ada manusia yang memeriksanya, ketika rendah. Kemudian ketika rendah, perlu ada yang memesan produk lebih banyak, lalu setelahnya produk sudah sampai. Ada yang masih harus restock mesinnya terlebih lagi uang dan mungkin ganti beberapa perempat. Jadi meskipun ini adalah kotak teknologi yang dirancang untuk membantu manusia tanpa membutuhkan manusia, namun tetap membutuhkan manusia. Selamat datang di Witebo Art Crypto, saluran YouTube nomor 1 untuk pendidikan kripto. Dan berikut kami jelaskan topik-topik dunia cryptocurrency dengan menggunakan analogi cerita dan contoh agar orang-orang seperti Anda dapat dengan mudah memahaminya dalam video ini. Kami akan menjelaskan apa itu DAO, cara kerjanya dan kami akan menyertakan beberapa contoh yang mungkin berguna. Mari kita gali dulu. Apa yang dimaksud dengan DAO? DAO adalah akronim yang merupakan singkatan dari organisasi otonom yang terdesentralisasi. Artinya, ini secara kasar adalah organisasi yang dijalankan berdasarkan kode yang disetujui oleh orang-orang yang memulai kontrak pintar DAO, yang jika Anda tidak tahu apa itu kontrak pintar, Anda pasti harus menonton video kami tentangnya, tetapi kontrak pintar dapat melakukan hal yang sama. Tentang apapun jika Anda cukup pintar untuk memprogramnya. Jadi ini berarti daripada meminta kenaikan gaji dari atasan Anda. Kami mencoba memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dari daftar pelamar. Kontrak cerdas akan melakukan tugas-tugas ini sehingga menjadikan seluruh organisasi mandiri atau otonom. Sekarang, kami menemukan bahwa saluran ini sepertinya mengajarkan contoh best buy. Jadi izinkan saya memperluas contoh mesin penjual otomatis yang kita gunakan selama intro. Jika mesin penjual otomatis adalah DAO maka setiap bagian dari proses yang membutuhkan manusia akan diganti dengan kode atau setidaknya versi kode robot manusia. Pada dasarnya, kami akan memastikan bahwa mesin penjual otomatis dapat memeriksa stoknya sendiri secara otomatis. Dan ketika stoknya hampir habis, kami akan memastikan bahwa mesin tersebut dapat mengirimkan informasi ke servernya tentang produk apa yang perlu diisi ulang. Lalu ketika stok tiba, robot akan mengisi ulang mesin dengan produk baru dan pada saat ini juga mengeluarkan uang tunai ke menyetor ke ban di suatu tempat dalam kenyataan. Ini tampaknya tidak mungkin tetapi pada dasarnya itulah cara kerja DAO membicarakan hal itu. Tahukah Anda seberapa besar perusahaan seperti Apple atau Netflix atau Walmart? Mereka semua mengadakan rapat yang membosankan dan pada rapat dewan ini, para pemegang saham perusahaan akan bertemu bersama dan mereka dapat memberikan suara dan membuat keputusan untuk perusahaan. Dan kemudian CEO perusahaan tersebut dapat memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar ditindaklanjuti dengan menggunakan rantai komando di perusahaan tersebut dalam DAO. Tidak ada CEO yang akan berubah, begitu keputusan dibuat, kode platform telah berubah sehingga seluruh perusahaan dapat dikatakan segera berubah. Tujuannya adalah agar komputer dan kode dapat melakukan banyak keputusan dan operasi rutin sederhana yang diperlukan oleh perusahaan seperti Apple, Netflix, atau Walmart agar dapat berfungsi. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bahwa kode tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri dan Anda salah. Tetapi setidaknya Anda berada di jalur yang benar tentang arah video ini. DAO dapat terus meningkat dan tumbuh seperti manusia karena pemegang sahamnya dapat mengajukan dan kemudian bahkan memberikan suara pada perubahannya. Biasanya di dunia kripto, peluncuran DAO mungkin dengan beberapa juta token. Setiap token adalah suara dan siapapun yang memegang token paling banyak dapat memperoleh suara terbesar. Hal ini memberi harga pada token dan juga memberi mereka kegunaan. Hal ini juga memungkinkan DAO untuk meningkatkan membuat perubahan dan berkembang seiring berkembangnya dunia. Sekarang, hal ini termasuk mempekerjakan orang yang memberikan suara berdasarkan gaji dan kemudian secara teknis bahkan mempekerjakan pengembang tertentu dalam organisasi otonom. Mereka kemudian hanya akan membayar mereka dengan mata uang kripto dalam kasus mesin penjual otomatis. Kita dapat mengatakan jika mesin penjual otomatis itu menghasilkan keuntungan, ia akan mendistribusikan kembali semua keuntungan tersebut kepada pemegang saham melalui token DAO aslinya. Sekarang, ada banyak cara hal ini bisa terjadi. Namun pemegang token manapun seharusnya mendapat peningkatan nilai jika mesin penjual otomatis DAO mendapat untung. Jadi potensi keuntungan bersama dengan hak suara membuat memegang token DAO jauh lebih berharga daripada token tidak berguna lainnya.
Anda mungkin akan melihat foto bulan kripto subreddit berikutnya. Saya ingin membahas beberapa manfaat DAO. Manfaat nomor 1 adalah dapat dipercaya dan ini mungkin manfaat terbesar dari DAO. Faktanya, Anda tidak perlu mempercayai CEO, atau manajer, atau pemimpin manapun dengan keterampilan pengambilan keputusan Anda. Program atau seluruh organisasi akan terus berlanjut, tidak peduli jika pengembang besar berhenti mengerjakan proyek atau bahkan jika pendanaan hilang. Manfaat lainnya adalah bahwa mereka tidak dapat ditutup dalam kasus perusahaan-perusahaan besar. CIA, atau FBI atau lembaga pemerintah besar manapun secara teknis dapat turun tangan dan berkata, kami akan menutup Anda atau bahkan memberi kami semua informasi yang Anda miliki tentang orang ini. Dan jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda akan dipaksa untuk mematuhi DAO. Satu-satunya cara mereka dapat mewujudkan hal ini adalah jika mereka mengumpulkan token dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian mengajukan proposal untuk dipilih dan kemudian melalui proses pemungutan suara secara adil. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat melewati batas dalam manfaat terakhir dari sebuah DAO adalah open source. DAO juga open source, artinya kode mereka tersedia untuk dilihat siapa saja dan bahkan diperbaiki. Proyek open source biasanya jauh lebih dapat diandalkan, hanya karena pemrogram lain dapat membantu pengembang utama menemukan beberapa bug dalam kode mereka dan bahkan mengusulkan cara untuk memperbaikinya sekarang, meskipun ada banyak manfaatnya. Sekarang, saya akan membahas dua sisi bawahnya. Kelemahan pertama adalah mereka rentan terhadap serangan karena siapapun dapat melihat kodenya. Ini juga berarti penyerang dapat melihatnya. Jika penyerang ini mengetahui secara mendalam cara kerja kode tersebut, mereka kemudian dapat merekayasa balik serangan tersebut dan bahkan menguji kode tersebut sebelum menerapkannya untuk memastikan bahwa kode mereka berfungsi. Jika hal ini terjadi, DAO bisa diserang. Kelemahan kedua yang kami temukan adalah tidak ada rahasia bisnis. Jadi penelitian dan pengembangan biasanya merupakan informasi perusahaan yang mana mahasiswa korporasi telah mengeluarkan banyak uang dan waktu tanpa ada imbalan yang berarti. Sekarang mereka melakukan hal tersebut dengan harapan suatu hari nanti akan terbayar dan imbalannya akan besar karena tidak ada perusahaan lain yang memilikinya. Keuntungan dalam DAO meskipun rahasia bisnis sulit untuk dirahasiakan karena semua kodenya open source, dan siapapun dapat melihat bagaimana DAO diatur. Sejauh ini kita telah mempelajari banyak hal teoretis tentang bagaimana seharusnya DAO bekerja. Apakah ada contoh kehidupan nyata? Ya, berikut adalah beberapa pembuat metakartel DAO Aragon, Bitcoin Dash dan DAO yang terkenal. Jadi sekarang kita akan membahas kisah DAO yang menurut kami adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Mungkin DAO yang paling penting dan paling terkenal adalah satu yang disebut DAO. DAO adalah dana kapitalis Ventura dibuat pada tahun 2016. Itu terkenal karena kegagalannya. Faktanya, sekitar 20.000 investor menarik sekitar $150 juta ke dalam proyek ini. Akun DAO sebenarnya diretas dan Ethereum senilai $50 juta hilang karena penyerang. Inilah sebenarnya alasan kita memiliki Ethereum dan Ethereum Classic. Classic sebenarnya adalah blockchain asli yang masih memiliki uang yang diretas. Namun pengembang yang menggunakan blockchain menyadari bahwa tidak tepat bagi seseorang untuk mencuri $50 juta dan kemudian juga menyadari bahwa mereka dapat membuat blockchain baru di mana uang tersebut dikembalikan dan inilah yang kita miliki saat ini. Faktanya, pengembang utama Ethereum melakukan apa yang disebut hard fork dan jika Anda tertarik dengan apa itu hard fork atau apa bedanya dengan soft fork, tinggalkan komentar di bawah yang kami sukai ketika kami memeriksa komentar video kami dan lihat banyak orang bilang iya, tolong buatkan video di dalamnya. Komentar seperti itu membuat kami semakin bersemangat untuk membuatnya. Jadi singkatnya untuk organisasi saat ini, kami menggunakan orang namun di masa depan mungkin kami akan menggunakan kontrak dan kode pintar.